Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada semuanya, para mahasiswa yang hadir di kuliah ini. Hari ini kita akan melanjutkan topik kuliah mengenai teknik budidaya tanaman dalam topik khususnya, yaitu mulai dari hama tanaman dan bagaimana teknik cara-cara pengendaliannya. Baiklah, kita mulai kuliah hari ini mengenai topik pengendalian hama tanaman secara kimiawi. Biasanya pengendalian hama secara kimiawi itu menggunakan pestisida. Biasanya pengendalian hama secara kimiawi itu biasanya menggunakan pestisida. Istilah pestisida ini berasal dari bahasa Inggris pesticide, secara harfiah atau secara intelek dari kata pest itu artinya hama, mengganggu, sedangkan kata sida, side itu berarti basmi atau bunuh. Jadi secara sempit, pestisida itu berarti pembasmi hama. Untuk lebih cepat dapat dimengerti, istilah pestisida lebih diperluas, tidak hanya membasmi hama saja, tetapi juga mencakup organisme pengganggu baik pada tanaman, hewan maupun pada bangunan. Organisme pengganggu yang dimaksud tidak hanya hewan dan serangga, tetapi juga mikroorganisme yang berasal dari golongan fungi atau cendawan atau jamur maupun bakteri. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Permentan SR 140/4/2011, yang dimaksud dengan pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta zat renik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian. Maksud juga digunakan untuk memberantas rumputan, misalnya gulma, dan mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan. Maksud juga untuk mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian tanaman tidak termasuk pupuk. Juga untuk memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak. Termasuk juga untuk memberantas atau mencegah hama-hama air, dan juga untuk memberantas atau mencegah binatang dari jasad renik dalam rumah tangga, bangunan, dan dalam alat-alat pengangkutan, atau untuk memberantas dan juga mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, atau air. Jadi pestisida itu sasaran adalah OPT atau organisme pengganggu tanaman. Golongan insekta atau serangga mencakup ulat, larva, serang maisap, dan penggerek. OPT lainnya itu golongan mikroorganisme yang meliputi bakteri, Actinomycete, atau kapang dan keluarga fungi lainnya. OPT berikutnya yaitu golongan virus yang sebenarnya masih kontroversial karena sebagian ilmuwan mendefinisikan virus bukanlah organisme hidup, melainkan molekul protein yang pasif dan akan menjadi aktif jika mendapatkan inangnya. Golongan moluska atau hewan lunak itu juga termasuk OPT. Hewan lunak tidak bertulang belakang seperti siput atau keong. OPT lainnya itu golongan mamalia seperti tikus dan babi hutan. Kemudian OPT berikutnya itu golongan unggas atau aves seperti burung pemakan jian. Berikutnya golongan nematoda yang merupakan keluarga cacing. Bisa juga OPT berupa gulma yang terdiri atas tumbuhan liar yang bersaing dengan tanaman budidaya dalam perebutan nutrisi, yang terdiri atas rumput atau alang-alang.
Pestisida bisa digolongkan berdasarkan organisme sasarannya, berdasarkan jenis OPT-nya. Pertama, pestisida dikelompokkan sebagai insektisida. Insektisida adalah bahan untuk mengendalikan atau membunuh hama dari golongan serangga secara umum. Sedangkan fungisida itu bahan untuk mengendalikan, membunuh, atau menghambat pertumbuhan jamur atau fungi. Yang lain itu bakterisida, bahan untuk mengendalikan, membunuh, atau membatasi perkembangan bakteri. Sedangkan herbisida itu bahan untuk mengendalikan, membunuh, atau membatasi pertumbuhan tanaman, pengganggu, atau gulma. Termasuk juga moluskisida, yaitu racun untuk mengendalikan atau membunuh hama golongan siput. Sedangkan nematisida itu racun untuk mengendalikan nematoda atau cacing parasit dalam tanah. Yang lainnya yaitu algasida, bahan untuk mengendalikan alga atau ganggang. Dan mosida itu bahan untuk membasmi atau membatasi pertumbuhan lumut. Sedangkan rodentisida itu racun untuk mengendalikan tikus dan binatang pengerat lainnya. Satu lagi yang mungkin sedang diketahui yaitu aktivator, itu senyawa kimia untuk mengaktifkan sistem ketahanan tanaman dan sebenarnya tidak termasuk dalam golongan pestisida, tetapi lebih ditujukan untuk meningkatkan ketahanan alamiah tanaman terhadap dampak serangan hama dan penyakit. Selain di atas tadi, beberapa penggolongan yang lebih spesifik pada target atau sasaran PT-nya seperti akarsida, avisida, terbisida, larvisida, ofisida yang sebenarnya tergolong insektisida yang mengandung bahan aktif yang sama dengan insektisida, namun dalam regulasinya dan dosis pemakaiannya ditujukan untuk pemakaian pada jenis atau stadia serangga sasaran yang spesifik. Jadi bila dilihat serangan sasaran yang spesifik itu bisa dikelompokkan jadi pertama akarsida, itu bahan untuk mengendalikan hama dari golongan tungau, itu pada termite, disebut juga mitisida. Avisida itu bahan untuk mengendalikan hama serangga khususnya afid atau kutu tanaman. Kemudian termisida itu bahan untuk mengendalikan hama serangga khusus berupa rayap. Larvasida bahan untuk mengendalikan serangga hama pada fase larva. Ovisida bahan untuk mengendalikan serangga pada stadia telur. Agar aplikasi pestisida pada pertanian efektif, aman dan efisien, pengguna harus mengetahui jenis, klasifikasi, dan karakteristik pestisida yang digunakan. Tanpa memahami faktor-faktor tersebut, maka ada beberapa dampak negatif yang berkaitan dengan hasil aplikasi pestisida. Dampak negatif dari penggunaan pestisida yaitu pertama, organisme sasarannya tidak mempan karena bahan aktifnya yang digunakan tidak sesuai. Dan juga yaitu timbulnya resistensi akibat penggunaan satu jenis bahan aktif secara terus-menerus. Dampak berikutnya yaitu punahnya musalami hama yang justru menguntungkan bagi petani. Dampak negatif pestisida lainnya yaitu rusaknya lingkungan dan keracunan bagi pengguna maupun hewan ternak, dan gangguan pertumbuhan tanaman akibat penggunaan dosis yang berlebihan. Degradasi pestisida karena pencampuran lebih dari satu bahan aktif sehingga menimbulkan reaksi kimiawi yang mengubah struktur molekulernya. Dampak berikutnya yaitu efek residual pada rantai makanan, termasuk juga adanya pemborosan biaya, waktu, dan tenaga. Dampak lain akibat penggunaan pestisida secara kurang tepat adalah munculnya resurgensi hama, yaitu peningkatan populasi hama serangga secara besar-besaran setelah penurunan populasi akibat penggunaan pestisida spektrum luas
secara massal. Selain itu ada juga fenomena mutasi hama yang dikaitkan dengan munculnya biotipe atau strain hama baru karena hama yang lama mengalami mutasi genetik sehingga proses evolusi adaptif dalam respon tekanan eksternal yaitu aplikasi pestika oleh petani. Strain baru ini selama beberapa waktu lebih resisten, lebih tahan, dan mampu menyesuaikan diri terhadap tekanan dan lebih resisten terhadap bahan-bahan kimia sebelum ditemukannya bahan aktif atau metode baru yang lebih spesifik. Pestisida bisa juga digolongkan berdasarkan penyusun bahan aktifnya. Berdasarkan bahan aktifnya, pestisida bisa digolongkan menjadi beberapa golongan. Pertama itu pestisida organik, yaitu pestisida yang dalam susunan kimia bahan aktifnya terdapat gugus karbon. Mayoritas pestisida yang beredar saat ini dari jenis organik, seperti golongan organoklorin yang sebagian sudah dilarang atau dibatasi, kemudian organosulfur, organofosfat. Sebagian jenis organik merupakan analog atau tiruan dari senyawa beracun yang terdapat pada tanaman atau dari mikroorganisme. So, ini banyak yang menganggap bahwa pestisida organik adalah yang berasal dari tumbuhan atau natural, seperti ekstrak tanaman. Pestisida yang berasal dari tumbuhan atau isolat racun mikroorganisme bisa saja digolongkan organik karena memiliki gugus karbon dalam susunan kimianya. Akan tetapi pestisida organik tidak semuanya berasal dari tumbuhan atau mikroorganisme. Kelompok kedua yaitu pestisida anorganik, yaitu pestisida yang dalam susunan kimia bahan aktifnya tidak terdapat gugus karbon. Pestisida generasi terdahulu banyak yang jenis anorganik dan saat ini pemakaiannya dibatasi bahkan dilarang oleh Komisi Pestisida karena daya racunnya yang sangat kuat dan sulit terurai. Contoh yang populer adalah aldrin, senyawa arsenik, cyanida, yaitu potasium cyanida, atau potas, dan merkuri. Sedangkan yang masih boleh dipergunakan hingga sekarang seperti beberapa fungisida, tembaga, itu tembaga oksida, tembaga hidroksida, tembaga oksisulfat, sulfur, asam fosfida, borat untuk insektisida, dan zinc fosfida itu untuk rodentisida, dan amonium sulfamat sebagai herbisida. Pestisida juga bisa digolongkan menurut asal dan proses pembuatan bahan aktifnya. Itu pertama pestisida alami atau natural pesticide. Pestisida alami adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari alam. Ada yang menyebut jenis ini dengan istilah pestisida organik karena memang ada bahan-bahan yang berasal dari organisme hidup. Jenis-jenisnya diantaranya yaitu yang bersifat botani atau botanical. Itu pestisida botanik itu pestisida yang aktifnya berasal dari tanaman, misalnya piretrin dari chrysanthemum, piretrum, dan azadilactin dan nimbidin dari nimba, ketonan dari ekstrak tuba, dan nikotin dari ekstrak tembakau, dan ryanodin dari Rhyania speciosa. Ada lagi limbah penggilingan jagung yang disebut gluten sebagai herbisida. Beberapa keunggulan pestisida botani diantaranya lebih aman bagi pemakai, tidak mempunyai efek residu panjang, ramah lingkungan, itu toksisitasnya, dan batas letal efeknya rendah sehingga aman bagi tanaman dan juga berspektrum luas. Sedangkan kelemahannya yaitu dosis aplikasinya relatif tinggi,
dan knockdown efeknya rendah sehingga hama sasaran tidak langsung mati. Tidak dapat disimpan dalam waktu lama setelah kemasan dibuka. Dan sumber bahan bakunya mungkin tidak bisa disediakan secara langsung, misalnya harus menanam dulu kalau tidak tersedia, untuk mencari di tempat yang jauh, yang tidak ada di tempat. Kemudian kelompok berikutnya itu pestisida mikroba atau mikrobial ya, yaitu bahan aktifnya berasal dari metabolit sekunder atau sekresi mikroorganisme, baik dari bakteri, jamur maupun virus yang bersifat racun. Contohnya delta endotoksin dari sekresi bakteri Bacillus thuringiensis, streptomycin itu bakterisida, dan antibiotik dari Streptomyces giseus. Beberapa tahun terakhir ada abamectin, imamectin, ivermectin dari kapang Streptomyces overmithylis. Kemudian spinosad atau spinosin dari bakteri Saccharomyces spinosa, dan azoxystrobin atau stribilurubin dari fungi Strobilurus tenacellus. Keunggulan isolat atau pestisida mikrobial ini diantaranya yaitu bersifat antibiotik sehingga daya bunuhnya lebih kuat, mudah dimetabolismekan oleh sel-sel tanaman jika sistemik, dapat mengatasi OPT yang telah resisten terhadap pestisida lain. Sedangkan kekurangan atau kelemahannya yaitu OPT sasaran lebih mudah dan cepat resisten tertahan, dan harganya relatif lebih mahal. Kelompok berikutnya itu pestisida biologis yang merupakan mikroorganisme hidup, diantaranya itu bakteri, fungi, virus yang dapat menginfeksi organisme pengganggu tanaman secara langsung maupun dengan mengeluarkan zat-zat toksik yang dapat membunuh atau menekan perkembangan organisme pengganggu tanaman. Berbeda dengan isolat mikrobial yang dibiarkan di pabrik untuk dipanen senyawa racunnya, maka pestisida ini diinokulasi dan dibiarkan berkembang biak di lahan untuk hidup secara alami dan menghasilkan senyawa-senyawa racun untuk membunuh organisme pengganggu, atau hidup dengan menginfeksi organisme pengganggu tanaman sebagai inangnya hingga inang tersebut mati, hanya mati. Contoh dari pestisida biologis itu yang dari golongan cendawan yaitu Gliocladium yang menghasilkan senyawa gliovirin untuk membasmi fungi patogen, dan Trichoderma spp yang menghasilkan enzim 1,3 beta glukanase yang mendegradasi dinding sel miselium fungi patogen. Dan dari jamur juga Metarhizium anisopliae yang menjangkiti serangga sebagai inang hingga akhirnya serangkanya mati. Dari golongan bakteri yang terkenal yaitu Bacillus thuringiensis yang dapat mengontrol, mengendalikan ulat Brutella dan Glycoverpa, Corynebacterium untuk mengontrol, mengendalikan Xanthomonas, dan Pyrifloria oryzae pada tanaman padi. Yang lain bisa berupa virus, yaitu SPLNBP atau Sphaerothera leptura nuclear polyhedrosis virus untuk mengendalikan ulat Sphaerothera, ulat buaya. Keunggulan dari pestisida biologis ini diantaranya yaitu dampaknya bisa meluas karena subjek yang sudah beradaptasi dengan lingkungannya dapat terus berkembang biak dan menular. Kemudian ramah lingkungan dan tidak meninggalkan residu pada rantai makanan. Sedangkan kelemahannya yaitu perlu waktu untuk berinkubasi dan sebelum berkembang biak, sebelum bersih aktif, karena merupakan organisme hidup
pestisida biologis tidak dapat diaplikasikan bersama dengan pestisida kimiawi lainnya. Jika ekosistemnya tidak mendukung, maka perkembangbiakannya bisa terhambat. Golongan kedua yaitu kelompok pestisida sintetik atau analognya. Pestisida sintetik merupakan hasil rekayasa kimia yang dibuat dari pabrik. Kebanyakan meniru struktur kimia senyawa yang terdapat pada pestisida alami yang botanical, misalnya sintetik piretroid, itu golongan piretroid yang meniru susunan senyawa kimia piretrin pada Chrysanthemum piretrum. Kemudian nikotinoid yang merupakan analog dari senyawa nikotin pada tembakau. Ada juga ryanoid yang merupakan analog dari senyawa ryanodin pada tanaman Rhyania speciosa. Pestisida sintetik ini mempunyai keunggulan, yaitu daya racunnya lebih tinggi, sasarannya lebih spesifik, DOPT-nya lebih spesifik, kemudian dosis penggunaan relatif lebih rendah, mudah didapat di pasaran, banyak menjual, dan lebih tahan lama disimpan. Kelemahan pestisida sintetik ini pertama itu terurai lebih lama sehingga menimbulkan residu pada hasil panen. Yang kedua itu aplikasi yang terlalu intensif akan menimbulkan resistensi hama sasaran. Hama menjadi tahan, lebih mudah tahan. Dan yang ketiga itu merusak lingkungan, itu mematikan predator alami, terus alami. Yang keempat, variasinya lebih banyak sehingga perlu pengetahuan untuk memilih. Aplikasi pestisida masih tetap menjadi senjata utama dalam perang melawan hama, tetapi ada 3 efek pas aplikasi pestisida. Efeknya setelah aplikasi pestisida yaitu pertama, kebangkitan kembali hama atau resurgensi hama yang diberi perlakuan. Hal ini selalu terjadi karena spesies target yang awalnya ditekan oleh perlakuan insektisida menunjukkan pemulihan populasi yang cepat setelah menurunnya efek perlakuan insektisida. Efek berikutnya yaitu kebangkitan kembali hama atau resurgensi spesies target karena perkembangan biotipe yang tahan resisten seperti pada warung coklat pada tanaman padi, dan rusaknya musalami hama. Kemudian dampak lainnya yaitu ledakan hama sekunder karena perubahan agroekosistem, biasanya karena rusaknya musalami.